.1 Fast FM. Reni hadir untuk Anda keluarga Fast dalam dialog psikologi pagi hari ini. Seperti yang kita obrolin dari tadi ya, bahwa di studio sudah hadir narasumber yang luar biasa, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Alhamdulillah, kabar baik Bu? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Reni. Sehat terus, semangat. Kita berdua suaranya sama-sama lebih serak-serak gimana gitu ya. Berasa habis konser gitulah ya Bu. Oke deh. Ya, ini selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini benar-benar bisa membawa kebaikan buat kita semua ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Amin, semakin dipenuhi dengan banyak berkah dan nikmat di tahun-tahun ke depan. Benar. Dan kita lebih bersyukur gitu ya. Amin. Apalagi juga dengan beberapa tayangan, karena kita tahu Bu, pandemi itu kan bikin orang jadi banyak banget kegiatannya, ya, banyak banget kegiatan tapi di rumah aja. Betul Mbak Reni. Alhasil banyak banget kita jadi lihat tayangan-tayangan di media sosial, terus kepo sama kisah orang. Betul. Yang belakangan ini lagi viral adalah sebenarnya adalah curahan hati ya. Yang sekarang dijadiin drama serial, sempat viral juga. Kita nggak akan ngomongin filmnya, kita nggak akan nge-review ya Bu ya. Judul Layangan Putus ini yang ibu-ibu, kita ingat waktu zaman masalah Mas Al ya Bu. Iya. Fenomena itu yang sampai bener-bener sekarang Mas Al tenggelam oleh Mas Aris. Ya. Oke, kita nggak nge-review filmnya gitu ya. Ini keluarga Fast, tapi kita mau tahu sebenarnya dampak psikologis dari korban perselingkuhan di cerita ini, dan dampak bagi kita sebagai penonton dan pembaca nih Bu seperti apa? Oke. Ini satu fenomena yang sangat menarik ya Mbak Reni, bahwa sebenarnya kisah yang ada di Layangan Putus itu bukan kisah baru sebenarnya ya Mbak Reni ya. Jadi bahkan mungkin kisah perselingkuhan, kisah poligami itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Bahkan kalau ketika kita sebagai umat muslim, di pedoman hidup kita pun di Al-Quran banyak sekali bercerita tentang bagaimana kisah-kisah poligami dalam kehidupan para nabi gitu ya. Dan ada beberapa hal yang menarik sebenarnya Mbak Reni, kenapa kisah ini bisa begitu booming, termasuk yang tahun kemarin The Merit of World ya kalau nggak salah ya. Bener. Itu juga kan sama ya isinya. Kenapa bisa sangat booming dan sangat viral saat ini, padahal kisah itu bukan kisah baru sebenarnya. Kalau kita lihat di perjalanan sejarah, ada dulu zaman 80-an, 90-an ada kisahnya Lady Di dan Pangeran Charles misalnya, yang itu sempat sangat juga booming gitu ya. Kemudian juga ada kisahnya di tahun 90-an akhir 2000 awal, ada kisahnya Bambang Triatmojo dengan Mayang Sari misalnya, atau ketika di sekarang ini yang lagi viral-viralnya Layangan Putus ini kan, jadi kisah ini sebenarnya sebuah kisah yang mengulang sejarah lah menurut saya, karena memang sepertinya perselingkuhan, prostitusi itu akan sama selalu ada dengan adanya manusia. Mungkin itulah kenapa dalam Islam diatur tentang poligami, karena fenomena seperti ini mungkin bukan satu hal yang tidak akan terjadi pada kehidupan manusia, sehingga bersiap-siaplah wahai wanita untuk kemudian menjalani segala sesuatu yang ada di Layangan Putus itu mungkin bisa terjadi pada diri kita. Nah, kenapa kok bisa menjadi sangat viral sekarang? Yang pertama, banyak sekali tayangan di Layangan Putus ini yang kemudian membuat orang-orang yang pernah mengalami peristiwa traumatis yang sama, dulu mereka mungkin belum sempat berkatarsis, mereka dulu mungkin memendam luka itu atas nama baik, atas nama keutuhan keluarga dan lain sebagainya, kemudian tidak mengemukakan itu di medsos, tidak mengemukakan itu ke khalayak umum gitu, sehingga dengan adanya film ini kemudian mereka seolah-olah mendapat ruang media katarsis Mbak Ren, jadi media untuk menumpahkan unek-unek yang selama ini terpendam, yang kemudian sadar atau tidak mereka sadari, kalau mereka belum healing dengan trauma mereka, dengan luka mereka, nah ini akan menjadi sebuah luka
luka lama yang berdarah kembali. Menganga lagi gitu ya. Iya, dan kemudian menjadi viral lagi karena kemudian jadi banyak yang menambahkan cerita. Aku juga pernah mengalami, aku juga kondisinya tidak jauh dengan Kinan dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak juga yang kemudian menjadikan film Layangan Putus ini sebagai sebuah bentuk identifikasi diri, Mbak Ren. Jadi karena dia merasa senasib dengan Kinan misalnya, senasib dengan Lydia banyak, tapi karena itu dianggap sebagai yang negatif ya. Yang negatif sehingga biasanya tidak seekspresif yang merasa senasib dan mengidentifikasinya dirinya dengan Kinan. Sehingga kemudian mereka yang Kinan-Kinan yang selama ini terpendam, mereka punya wadah untuk melakukan pembenaran ataupun kemudian mendapatkan pembelaan dan pemakluman terhadap luka-luka yang dialami. Ketika itu mungkin belum tuntas, unfinished bisnisnya dulu belum benar-benar selesai, dia belum healing dengan emosi negatifnya di masa lalu. Kondisi ini kemudian akan membuat dia semakin meluapkan berbagai macam hambatan-hambatan emosi yang lama, lalu kemudian diluapkanlah dengan adanya kisah ini. Jadi semacam penokohan yang dia dapatkan dari si Kinan, dan itu kemudian menjadi salah satu saluran buatnya untuk menunjukkan, mengekspresikan berbagai macam emosi yang dulu dialami. Dulu mungkin dia lebih banyak menahan diri, lebih banyak berdiam diri, lebih banyak menghindari konflik gitu ya, tetap bertahan atau mungkin divorce, tapi kemudian dia tidak mengungkapkan pada banyak orang karena dengan alasan untuk menjaga anak-anak dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian dengan dia melihat ada banyak kasus nih, ternyata banyak ya yang sama kayak aku. Ternyata jadi malah jadi semacam terinspirasi untuk ikut-ikutan meluapkan luka-luka lama itu dalam berbagai macam tayangan di TikTok ataupun uraian-uraian dia di media sosial. Nah, apa dampaknya? Kita akan bisa bertanya pada diri sendiri, Mbak Reni. Kalau kita masih menyimpan luka dan kita belum sembuh dengan luka itu, maka layangan putus ini bisa jadi pemicu yang menimbulkan trauma baru dan kemudian akan menghadirkan beberapa macam kondisi psikologis yang tidak memberdayakan. Tapi sebaliknya, kalau ini si kinan yang di dunia nyata ini sudah healing, maka mereka hanya akan menjadikan itu sebagai sebuah flashback saja, tapi sudah tidak cukup mampu untuk mengorek luka lamanya gitu. Bisa juga, Mbak Reni, pada orang-orang yang mereka tidak mengalami peristiwa perselingkuhan itu, tetapi dengan adanya kasus yang ada di Layangan Putus dan kemudian semakin banyak ditambahkan kisah-kisah nyata yang lain, ini kemudian menimbulkan keparanoidan pada para istri, sehingga kemudian banyak istri-istri yang menunjukkan kecurigaan yang berlebihan pada suami. Mereka kemudian menunjukkan ketakutan, bahkan bisa jadi ada beberapa wanita yang sebenarnya kondisinya baik-baik saja rumah tangganya, tetapi karena melihat begitu banyak kasus perselingkuhan yang dia baca di medsos melalui curhatan banyak Kinan itu, akhirnya ada muncul kecemasan-kecemasan yang tidak bisa terkontrol. Nah, kecemasan-kecemasan ini bisa jadi nanti malah jadi sumber pemicu konflik antara dia dengan suami. Nah, bisa juga, Mbak Reni, dampak dari film ini akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang dulunya mungkin kita sudah bisa memaafkan, tetapi kemudian karena dipicu oleh tayangan itu dan kemudian tadi banyak kisah yang menguatkan lagi, akhirnya kekecewaan yang dulu pernah dia lupakan, kekecewaan, kemarahan yang pernah dia maafkan itu malah kemudian muncul dan kemudian akhirnya membuat si istri ini yang tadinya dia sudah bisa menerima kehilafan atau kesalahan suami, tapi kemudian dulu sudah memaafkan, sekarang baru kemudian meluapkan kekecewaan-kecewaan dan kemarahan-kemarahan itu pada sosok suami, karena kemudian dia melihat bahwa suaminya itu sejahat dalam tanda kutip ya, dan semanipulatif si Aris yang melakukan berbagai macam tindakan mengkambing hitamkan istri yang baik untuk menutupi kesalahannya. Nah, tiga sosok ini, Mbak Reni, ada yang muncul lagi traumanya, ada yang tadinya baik-baik saja tapi kemudian memunculkan kecemasan, ketakutan dan juga pikiran paranoid yang
irasional pada suami, dan kemudian ada yang kemudian sebenarnya sudah memaafkan kesalahan suami masa lalu, tapi kemudian karena waktu itu belum tuntas, dia jadi kemudian menumpahkan kekecewaannya di sekarang dan kemudian mengganggu keharmonisan keluarga. Nah, 3 tipe perempuan yang terdampak ini tergantung seberapa resilient mereka. Kalau misalnya mereka orang-orang yang dipenuhi dengan banyak peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup, yang dia sering mendapatkan banyak kehilangan kasih sayang, kehilangan kepercayaan, maka bisa jadi 3 kategori ini nanti akan mengalami beberapa dampak semacam gangguan psikologis, baik itu ringan maupun berat gitu ya Mbak Reni, yang harus diperhatikan. Akan menjadi sebuah kondisi yang negatif kalau kita dari layangan putus itu kemudian punya pikiran terganggu yang terus-menerus dan tidak bisa lepas gitu. Jadi kecurigaannya terlalu berlebihan, jadi kegelisahannya, ketakutannya, kekhawatiran diselingkuhi itu terus-menerus muncul. Kemudian regulasi emosinya jadi tidak bagus, dia jadi moody, jadi mudah sekali sensitif misalnya, jadi mudah merasa was-was, cemas, lalu kemudian juga atau sebaliknya jadi mati rasa. Begitu misalnya lihat suaminya yang dulu pernah melakukan kesalahan itu gitu ya, dengan adanya layangan putus itu akhirnya dia jadi tidak lagi punya romantisme pada suami karena ketakutan-ketakutan di dalam dirinya sendiri. Lalu bisa juga dia merasa tidak berdaya. Jadi karena sosok Kinan ini sosok perempuan yang jadi korban, dan kemudian Kinan itu sendiri juga menunjukkan posisinya sebagai perempuan dalam tanda kutip yang baik tapi masih diselingkuhin gitu ya. Nah ini bisa jadi menimbulkan perasaan-perasaan tidak berdaya dan juga kehilangan harapan pada perempuan-perempuan yang punya nasib hampir sama. Jadi karena dia melihat bahwa oh iya ternyata perempuan baik saja bisa diselingkuhi, perempuan baik saja ternyata bisa diperlakukan seperti itu. Nah ini kemudian ada perasaan tidak berdaya, aku pun mungkin akan mengalami hal yang sama gitu, sehingga berbagai macam pikiran negatif ini biasanya nanti akan juga memunculkan perilaku-perilaku negatif pada saat kita berinteraksi dengan suami. Lalu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan untuk mendapatkan kembali harga diri yang dulu mungkin dia abaikan. Ketika melihat Kinan yang kemudian dia bisa berjuang, bisa akhirnya mengambil keputusan divorce di akhirnya ya. Nah ini bisa jadi menjadi sumber inspirasi bagi para Kinan-Kinan di dunia nyata yang dulu dia mengalah, dulu dia mengorbankan harga dirinya untuk bertahan, lalu kemudian terinspirasi nih untuk juga memperjuangkan kebahagiaannya misalnya gitu ya. Lalu kemudian bisa juga kita mengalami gangguan disorientasi Mbak Ren. Jadi karena kita terlalu mengidentifikasikan luka kita pada luka Kinan, dan kemudian ditambah dengan di film pasti kan itu, di web series pasti lebih dramatis ya Mbak Reni. Sehingga kan kemudian yang sebenarnya kita tuh nggak segitu-gitunya amat, tapi kemudian karena itu diperkuat dengan ekspresi, mimik dan pendramatasiran di web series itu, dan kisah-kisah lain yang menguatkan. Jadi kita diorientasi dengan diri kita sendiri, seolah-olah kita benar-benar juga mengalami penderitaan yang sama atau bahkan jauh lebih parah dari si Kinan. Padahal sebenarnya kalau tidak ada layangan putus tuh kita baik-baik saja loh gitu. Tapi karena kemudian terinspirasi dengan itu, lalu kita juga mendramatisir. Lalu kemudian kita kehilangan kepercayaan. Nah ini yang bahaya Mbak Reni. Jadi kalau sampai layangan putus itu menyebabkan kita jadi kehilangan kepercayaan pada pasangan, dan itu benar-benar kehilangan kepercayaan yang kuat gitu ya. Nah ini harus perlu ada beberapa tahapan yang dilakukan, termasuk ketika dia tidak bisa melepaskan kecurigaan yang berlebihan, sangat overprotective, jadi sangat kayak detektif gitu ya, tidak bisa melepaskan dirinya untuk santai sejenak, selalu berupaya untuk memata-matai suami dengan berbagai macam cara misalnya. Nah ini pasti akan nanti mengganggu kehidupan sosial maupun kehidupan pribadinya. Kalau kondisi ini nanti terus-menerus terjadi Mbak Ren, maka pasti dia harus segera melihat pada dirinya.
terutama nanti kalau sudah ada gangguan fisik. Misalnya sudah ada insomnia, migrainnya sering kumat padahal dulu sudah tidak pernah migrain, asam lambungnya jadi sering naik misalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sadari. Jadi kita harus benar-benar aware, kira-kira nih aku masuk ke kategori gangguan psikologis nggak dengan adanya layangan putus nih. Kalau misalnya dari tanda-tanda tadi minimal ada 4-5 yang terjadi pada diri kita, maka kita harus segera menyadari bahwa kita terdampak secara negatif oleh layangan putus itu. Baik, jadi memang tadi mau bilang ada yang pernah mengalami, terus juga dulu sudah sebenarnya selesai tapi ternyata malah unfinished gitu ya. Ada yang sebenarnya nggak masalah, nggak ada cerita kayak gitu dalam kehidupan, tapi gara-gara saking bapernya menghayatinya, jadi ikut campur sama urusan tangga seseorang yang sebenarnya itu adalah cuma di tayangan gitu ya. Nah, mungkin ini nggak sih Bu, karena kebudayaan orang Indonesia yang mudah tersentuh gitu, ini juga makin dibumbui cerita-cerita ini. Ya, jadi faktor budaya itu kan juga berpengaruh terhadap bagaimana kita merespon sebuah fenomena ya, Mbak Reni. Jadi memang bangsa kita memang bangsa komunal yang kecenderungannya untuk mengurusi urusan orang lain dan merasa terlibat, empatinya tinggi itu relatif jauh lebih kuat gitu dibanding dengan di negara-negara maju yang mereka lebih individualis gitu, sehingga memang kondisi ini tentu saja mempengaruhi kita tadi. Jadi yang sebenarnya kita baik-baik saja, nggak ada apa-apa, karena terlalu empati, karena kemudian banyak baca kisah-kisah itu, lalu kemudian kita merasa senasib sepenanggungan. Nah, itu yang kemudian membuat nanti mungkin ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam dinamika diri kita, apakah kita baik-baik saja atau kita jadi berubah nih dengan adanya si fenomena layangan putus itu. Jadi sebenarnya kita bisa dapat dari dua sisi ya Bu ya. Kalau kita bisa melihat dengan baik, kita melihat dengan profesional, kita bisa ambil banyak kisah menarik dari situ ya. Yang bagaimana dia bisa menyembuhkan diri sendiri, memaafkan dan lain sebagainya. Kita break dulu ya Bu. Siap. Kasih waktu juga untuk keluarga Fas yang mungkin agak bingung atau sempat gregetan kemarin gitu ya. Baper nanya-nanya, mungkin cek WhatsApp suami atau yang lain-lain. Karena dari cerita ini, deh, boleh sharing nanti bareng sama kita sampai jam 9 di 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870 940, dan keluarga Fas juga masih bisa komen via Facebook Fas FM ya, karena kita saat ini sedang streaming. Tapi kita break dulu, sesaat lagi setelah informasi yang mau lewat ini untuk Anda. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih berdialog bersama dengan narasumber kami. Di studio masih hadir Dr. Yana Masya, MSc Psikolog, dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, kita masih membahas dampak psikologi dari serial atau tayangan yang belakangan ini lagi viral banget, Layangan Putus. Dicari episodenya sampai mana. Penasaran, dikulik terus. Kalau nonton bikin gregetan juga, nggak nonton tapi kepo juga. Sampai mana ceritanya? Oke deh. Ini sembari kita jawab pertanyaan yang sudah masuk aja ya Bu ya. Yang ikut gregetan juga. Alhamdulillah, kirain tadi mau nge-review serialnya Mbak Reni. Dari Mbak Tia, terima kasih yang ada di Magelang aja. Makasih banget nih Fas FM sudah memberikan tayangan yang luar biasa begitu ya. Tadi sempat gabung di Facebook, terus juga mau ikutan gabung. Gimana dong Bu, narasumber, biar kita juga tetap mengikuti tren yang ada tapi nggak baperan yang berlebihan. Nah, ini mungkin penting nih pertanyaannya, penting bagus ya. Karena butuh juga asupan tayangan-tayangan yang mendidik juga kan ya Bu ya. Terus juga ini ada dari ini malah dari cowok nih. Nah, saya kok jadi takut ya gitu. Makanya saya tidak suka laki-laki ya. Ya iyalah. Sedikit lucu ini Pak Joko yang ada di Magelang ya. Memang itu bisa dijadikan pembelajaran. Tidak semua laki-laki begitu ya. Oke, kita tampung dulu. Kita bacain dulu beberapa ya Bu ya. Nanti bisa langsung dibahas. Lalu juga ini ada nggak ada namanya, nggak apa-apa. Tolong dong Reni disampaikan dengan narasumber ya, gimana caranya untuk kita biar tidak mengalami
cerita-cerita yang sebenarnya itu adalah relate banget gitu ya di dalam kehidupan nyata. Saya juga pernah ketemu sama teman-teman yang punya pengalaman seperti itu. Untungnya belum menikah ya, waktu itu masih pacaran begitu dalam tanda kutip. Dan ada beberapa juga cerita yang saya baca, ternyata juga dunia pernikahan, wow, banyak banget lika-likunya ya. Gimana dong biar kita tuh bisa menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Setidaknya kita bisa mengambil banyak hikmah dari tayangan tersebut dan tidak terbawa arus ikutan sedih dan ikutan merasa teraniaya. Terima kasih. Oke, itu agak yang capek penting. nontonnya katanya. Capek tapi penasaran. Ini kayaknya memang yang dimanfaatkan ya Betul. oleh para produser, penulis dan juga sutradara yang dibilang Indonesia banyak banget yang tadi tersentuh tadi ya Bu ya. Oke, satu persatu nih Bu. Oke, Biar dari nggak Mbak gampang Tia baper. dulu ya. Iya. Gimana caranya supaya kita nggak gampang baper? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya harap kita perempuan-perempuan Indonesia punya kemampuan ini. Apa itu? Kemampuan untuk mengelola state emosi kita. Jadi bahwa kita harus bersikap bijak terhadap tayangan yang kita tonton dan kita harus meletakkan tayangan itu sebagai sebuah media hiburan secara proporsional. Jangan sampai kita melibatkan seluruh perasaan kita, bahkan sampai mengidentifikasi dan menempatkan luka kita dan media katarsis kita di media sosial juga nanti dengan adanya itu. Jadi bersikaplah proporsional. Kalau memang kita mampu untuk mengikuti kisah itu, silahkan diikuti, tapi kemudian juga dengan analisa kritis, Mbak Reni. Ingat bahwa itu adalah tayangan series webinar yang memang sengaja dibuat oleh produsennya untuk menarik penonton gitu. Sehingga kisahnya mungkin dibuat semenarik mungkin, dikemas sedemikian rupa sehingga yang menonton itu memang benar-benar terikat secara emosional dengan tayangan itu, sehingga tidak lepas gitu ya. Dan nanti mereka mengikuti terus dan pemasukan produsen bisa segera iklan-iklan bertambah gitu. Jadi kita harus menempatkan kemampuan untuk berpikir kritis ketika melihat sebuah tayangan tertentu. Lalu kemudian yang kedua, upayakan kita selalu bisa membatasi keterikatan emosional kita, Mbak Ren. Jadi kita harus menyadari seberapa mampu saya melihat ini dan seberapa mampu apa yang saya lihat itu tidak mempengaruhi state emosi. Kalau memang kita tidak mampu untuk membatasi sehingga jadi baper, jadi terbawa terus, kepikiran, jadi melo dan lain sebagainya, maka harus stop gitu. Jadi hentikan kalau memang kita tidak mampu untuk mengatur state emosi kita dengan baik karena tayangan itu. Jadi kita harus menyadari kelemahan kita. Lalu kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa kita harus berpikir rasional terhadap berbagai macam hal yang kita lihat. Mungkin benar itu adalah terilhami dari kisah nyata. Sebagai sebuah bentuk katarsis emosi orang yang sedang tersakiti, mungkin tulisannya memang sangat emosional pada saat itu. Kalau Mam ASF itu ya, dia melihat tulisannya kembali, mungkin dia juga akan merasa, aduh aku ternyata pernah nulis sebegininya ya gitu. Dan itu mungkin di saat-saat sekarang ketika kondisi emosinya sudah baik, mungkin dia pun malu gitu, karena dia mengungkapkan sebegitu banyak hal tentang luka hati dan mungkin dalam tanda kutip aib rumah tangganya pada publish. Kan pernah dia diwawancarai dan dia bilang, saya sempat menarik diri karena ternyata tulisan itu menimbulkan kehebohan yang luar biasa sehingga saya merasa tidak nyaman gitu kan. Sehingga bahwa kita harus menyadari seseorang memang butuh katarsis, tapi karena katarsisnya di media sosial bukannya proses healing yang diperoleh, bisa jadi karena katarsisnya di media sosial jadi semakin memperparah, Mbak Ren. Tadi karena ada penguat dari perempuan-perempuan lain yang merasa senasib lalu kemudian menambahi, memperparah luka, bahkan semakin menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan, kebencian pada laki-laki dan berbagai macam kekecewaan, kemarahan yang akhirnya seluruh Indonesia tumplek di Facebook itu waktu itu gitu. Nah, sehingga Mbak Tia, kita perlu membatasi diri kita untuk terlibat lebih jauh kalau memang kita merasa kita mudah larut, punya empati yang tinggi. Itu Mbak Reni. Jadi bagaimana untuk mengatasi supaya tidak baperan. Kontrol diri kita. Betul. Iya, jadi kita mungkin bisa ambil hikmahnya bahwa Mbu pernah dulu bahas toxic relationship ya. Itu bisa kita ambil
kita ketika nonton itu berarti ini salah satu ciri dari toxic relationship seperti ini gitu. Mungkin penggambarannya seperti itu ya, Bu ya. Terus juga pernah kita bahas kenapa masih ada perempuan wanita yang masih bertahan dalam KDRT, ya kan? Itu juga bisa diambil. Oh ternyata seperti ini penggambarannya ya. Hanya sekilas-sekilas begitu ya, Bu ya. Iya, dan kita bisa mengambil banyak hikmah dari film itu. Misalnya bahwa ternyata perempuan tuh tetap bisa loh berdaya walaupun diperlakukan seperti itu bahkan bisa jadi sebuah ajang dia untuk mengaktualisasikan diri, lebih kreatif, lebih aware. Mungkin juga sebagai ajang introspeksi juga buat kita para perempuan. Jangan-jangan kita selama ini tidak dalam tanda kutip sebinal si Lydia misalnya, sehingga hasrat seksual suami misalnya mungkin tidak terpenuhi karena kita yang terlalu solihah gitu ya dalam melayani secara seksual gitu, sehingga mungkin itu kelemahan kita sebagai istri. Jadi baik dalam hal ini karena kebutuhan laki-laki dan perempuan kan beda ya Mbak Reni. Jadi mungkin dari tayangan itu kita bisa belajar bahwa ternyata laki-laki itu tidak hanya butuh dilayani di dapur saja, tidak hanya butuh dilayani penampilannya saja, tetapi mungkin yang jauh lebih dia butuhkan adalah pelampiasan hasrat seksualnya gitu. Sehingga pernah saya baca bahwa ketika menjadi istri jadilah pelacur bagi suamimu gitu. Nah mungkin Kinan belum berperan seperti itu untuk melayani kepuasan seksual suami. Nah saya melihat Mbak Reni ada 3 hal utama nih Mbak Reni yang bisa membuat hubungan rumah tangga itu bagus, ikatan pasangan suami istri itu bagus. Yang pertama adalah keterikatan atau kesetiaan emosional. Yang kedua keterikatan seksual, karena laki-laki sangat secara dorongan biologi, secara metabolisme tubuh, mereka jauh lebih membutuhkan penyaluran seksual dibanding perempuan. Perempuan mungkin dalam 1 bulan mereka butuh intercourse, butuh orgasme mungkin hanya sekali 2 kali dalam sebulan bisa. Tapi laki-laki mereka 3 hari sekali mereka harus membutuhkan pelampiasan itu. Kalau perempuan di rumah mereka sudahlah peran ganda karena bekerja, ngurus anak, macam-macam, energi mereka sudah habis, sehingga ketika di ranjang mereka hanya melayani sesuai dengan melayani kewajiban saja, tidak banyak sensasi. Nah pasti kemudian hasrat ini membuat laki-laki yang mereka orang visual, mereka orang yang butuh mendapatkan kepuasan, mungkin akhirnya mereka mencari di tempat lain. Nah kemudian selain kesetiaan seksual, yang ketiga adalah finansial. Gitu. Jadi biasanya 3 pemicu ini Mbak Reni yang akan membuat apakah hubungan pasangan itu akan bertahan atau tidak. Baik. Dan itu juga tergantung pribadinya masing-masing lagi bagaimana kita melihatnya kan ya. Betul Mbak Reni. Itu karena memang kan dari beberapa penelitian ya Bu ya seperti itu. Baik, dan ini ke pertanyaan tadi. Ini bukan pertanyaan nih, tanggapan dari Pak Joko. Ya begitulah makanya saya nggak suka laki-laki. Iya Pak Joko kan. Kalau Pak Joko suka laki-laki aduh susah ya. Tapi thank you banget ya, karena Pak Joko juga ya ambil hikmahnya saja dari tayangan tersebut. Betul. Nah, inilah kadang perempuan itu, kalau ibu-ibu atau perempuan itu kadang kalau nonton kan pakai hati ya. Kalau bapak-bapak cuma mungkin sekilas aja. Tapi bapak-bapak yang emosi juga banyak. Emosi untuk ikutan jadi Arif. Aduh, jangan ya. Gini, ditanggapi ya. Dan ini juga tadi ada yang pertanyaan tadi juga banyak ternyata kisah nyata gitu ya. Jadi biar ini tadi yang mau bilang trauma malahan. Takut kalau nanti trauma atau mungkin takut nih untuk menghadapi kenyataan dan jangan sampai kita seperti itu gimana? Mbak Reni, tadi saya sampaikan bahwa kita perlu membatasi pemicu atau kita perlu menyadari seberapa mampu kita menghandle paparan-paparan negatif yang mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Nah, kalau kita nanti menyadari bahwa kita nggak mampu, segera hentikan. Kalau kita mampu, kita tonton sampai habis, lalu kita lihat, kita review, kita kritisi apa yang bisa kita ambil dari kondisi itu, apa yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran dari kisah itu. Nah, yang jadi masalah Mbak Reni itu ketika film tadi itu menjadi bisa jadi kalau dia sudah healing,
dia akan bisa melanjutkan kehidupan biasa-biasa saja, itu hanya benar-benar sebagai tontonan. Tapi kalau dia belum selesai, agak berbagai macam mental block dan hambatan emosi negatif di masa lalu, itu akan menjadi pemicu bagi post traumatic syndrome disorder. Jadi mungkin ada peristiwa-peristiwa traumatis lagi yang muncul kembali. Nah, sehingga kemudian dia perlu mencari bantuan ahli untuk mengatasi itu. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa mengambil hikmahnya? Yang pertama, bahwa kita harus menyadari jalan hidup seseorang itu berbeda-beda, dan setiap prasangka hamba itu sebagai prasangka hambanya itulah yang mungkin nanti akan jadi, kalau kita pernah bahas the power of mind, jadi bagaimana kekuatan pikiran kita itu akan mempengaruhi apa yang terjadi pada diri kita. Maka kita harus belajar nih dari berbagai macam tayangan itu supaya kita membantu kita tetap bisa berpikir positif, tetap bisa berprasangka positif walaupun kita melihat tayangan-tayangan yang tidak positif. Karena kalau kita terlalu meyakini bahwa itu nanti akan terjadi, bisa jadi itu benar-benar terjadi. Karena kemudian kita muncul perilaku kecurigaan yang berlebihan, terlalu overprotective, kemudian overthinking, dan kemudian membuat risih pasangan kita yang sebenarnya tadinya baik-baik saja. Bisa jadi karena kita yang terlalu berlebihan, jadi benar-benar terjadi perselingkuhan itu. Nah, kemudian selain kita perlu tetap berpikir positif, Mbak Reni, yang juga penting kita lakukan adalah kita perlu untuk menyadari bahwa setiap peristiwa di masa depan itu sangat mungkin terjadi. Bahwa dari hasil penelitian terbukti 28% laki-laki itu selingkuh, 13% perempuan selingkuh. Jadi itu adalah satu fenomena yang bisa jadi memang akan terjadi pada diri kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita nanti akan melihat perselingkuhan itu sebagai sebuah proses pembelajaran atau proses bertumbuh dalam kehidupan keluarga kita. Kita kalau yang belum menikah misalnya, kita bisa jadikan itu sebagai sebuah komitmen pernikahan. Seberapa toleran kita terhadap kondisi-kondisi itu. Banyak orang sekarang yang perempuan-perempuan yang mereka sudah di awal pernikahan mereka mengatakan nggak apa-apa poligami, karena itu memang ada dalam syariat Islam, tapi selama aku punya keterbatasan misalnya, atau sejak awal sudah ada komitmen boleh kok menikah lebih dari satu asal kebutuhanku dan anak-anak dan keadilan peran suami tetap terjaga misalnya, itu monggo saja silahkan dibahas itu gitu. Jadi ketika nanti di pernikahan mungkin akan terjadi berbagai macam peristiwa apapun itu ke depan, ya dijalani saja sebagai sebuah proses kehidupan gitu. Jadi jangan merasa takut untuk melangkah, dan kemudian juga jangan merasa bahwa pasti kita akan mengalami itu. Di satu sisi kita harus sudah siap ketika nanti perjalanan hidup kita mungkin tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi bahwa kita sudah siap untuk tetap menjadikan apapun proses perjalanan hidup kita sebagai proses bertumbuh menjadi manusia terbaik gitu ya, di versi kita. Itu menjadi jauh lebih sehat gitu dibanding dengan kita terjebak dalam ketakutan-ketakutan yang kita belum memulainya. Ketakutan yang kita ciptakan sendiri gitu. Betul. Jadi siapkan saja diri kita dengan cerita hidup yang sudah Allah skenariokan. Benar. Nah, kemudian Mbak Reni, apa yang bisa kita lakukan nih supaya perselingkuhan itu tidak terjadi? Jadi ada faktor-faktor perselingkuhan yang diperoleh dari hasil penelitian, Mbak Ren. Biasanya perselingkuhan itu terjadi karena adanya perasaan tidak dihargai, adanya harapan yang tidak terpenuhi pada diri pasangan, kemudian ada hasrat seksual yang tidak terpuaskan, ada kesepian, ada banyak juga inferiority syndrome ataupun berbagai macam kondisi di mana mungkin ada perbedaan strata yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri gitu ya, sehingga salah satu merasa tidak dihargai atau merasa harga dirinya tidak terpenuhi di rumah. Kemudian ada insecurity, ada rasa egoisme yang terlalu tinggi pada salah satu orang, ada kemarahan atau dendam yang tidak yang memang ingin dia lampiaskan, entah itu mungkin dendam pada, kadang-kadang dendam karena masa lalu keluarga itu bisa
bisa mempengaruhi seseorang untuk akhirnya mengalami perselingkuhan, Mbak Ren. Jadi ada beberapa kondisi keluarga yang mereka dibesarkan dalam keluarga perselingkuhan, nanti dia di masa dewasanya mengalami itu, bukan lebih karena ada sosok model dan juga pelampiasan kemarahan-kemarahan masa lalu yang dilampiaskan di perselingkuhan itu, karena untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian bisa juga karena alasan finansial, Mbak Reni. Nah, dari sekian banyak ini, Mbak Reni, yang paling banyak ada juga karena gangguan jiwa. Jadi karena memang entah itu mungkin hipersek atau mungkin dia tipe orang yang narsisme, sehingga dia tidak puas hanya dicintai oleh satu wanita gitu, sehingga untuk mendapatkan pemujaan itu dia butuh mendapatkan pengakuan dari banyak perempuan ataupun dari hal-hal lain. Sebenarnya Mbak Reni, fenomena sekarang yang lebih berbahaya itu bukan perselingkuhan dengan perempuan. Kalau perselingkuhan dengan perempuan tuh adalah dalilnya gitu ya, kita diperbolehkan poligami. Yang sangat memprihatinkan sekarang adalah perselingkuhan dengan sesama jenis. Itu yang sangat marak dan naudzubillahi min dzalik. Itu kasusnya sebenarnya sekarang kayak gunung es sebenarnya ya. Gunung es, Mbak Reni. Dan di Magelang tuh jangan salah, Mbak Reni. Di Magelang itu walaupun kayaknya kota tenang, tapi perselingkuhan suami istri lalu suaminya dengan sesama itu banyak. Kasus yang saya tangani, walaupun itu dalam bentuk konsultasi private gitu ya, itu tidak hanya 1-2 gitu, Mbak Reni. Jadi memang fenomena yang lebih berbahaya sekarang bukan hanya kita sebagai perempuan harusnya, walaupun saya sendiri tidak bisa begitu ya, kemarin karena mungkin karena pengkhianatan yang dikemas dengan kebohongan misalnya, mungkin saya tidak akan pernah bisa menerima. Tapi ketika itu poligami yang sesuai dengan syariat, kita sebagai perempuan mungkin sudah perlu untuk membuka diri, keterbukaan dalam pemikiran juga gitu ya. Iya, jadi jangan terlalu menganggap bahwa itu tidak boleh terjadi. Misalnya di Arab atau di Malaysia. Jadi teman-teman saya di Malaysia banyak yang mereka cerita kalau keluarga di Malaysia itu banyak poligami, Mbak Reni. Dan itu baik-baik saja karena secara kultur mereka menerima itu dan tidak kemudian menjadi sebuah dramatisasi yang dipenuhi luka. Tapi poligami di sana memang poligami yang sesuai dengan syariat dan itu relatif membahagiakan pihak-pihak yang dipoligami gitu. Apalagi sehingga, dengan budayanya begitu ya. Iya, sehingga di Melayu sana poligami itu bukan hal yang menakutkan seperti kita di Indonesia ataupun seperti di negara-negara barat yang seringkali menganggap itu sebagai mutlak tidak bisa gitu. Baik, tapi itu balik lagi kan untuk keterbukaan pasti. Di awal ya tadi Bu bilang ya, zaman sekarang malah lebih terbuka dan gitu itu ya. Bukan perselingkuhan biasanya, Mbak Reni. Jadi kalau misalnya poligami yang memang dilakukan sesuai dengan syariat biasanya bukan beda perselingkuhan ya, tapi lebih memang ada alasan-alasan syar'i yang ditempuh gitu. Itu jalurnya kan beda lagi ya. Itu tracknya udah beda dengan yang cerita yang lagi viral sekarang. Oke deh. Mungkin ini closingnya Bu. Gimana caranya untuk kita bisa lebih berdaya ya di tengah banyak sekali tayangan. Saya pikir kayak tadi di awal Bu bilang bukan cuma lewat web series ya, tapi sekarang media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya juga banyak yang mengekspos cerita-cerita yang sebenarnya harusnya kita keep gitu ya Bu ya. Tapi mungkin tadi Bu bilang jadi media kataris ya. Jadi mungkin ngerasa nggak ada yang bisa diajak ngomong, terus tiba-tiba mendapatkan perhatian, terus tiba-tiba kok kalau saya update jadinya jadi FYP, terus banyak juga komen. Nah, ini gimana nih Bu di tengah media sosial seperti ini dan kemudahan kita untuk berbicara luas, nah supaya kita bisa kontrol diri lebih baik dan tidak menimbulkan kehebohan di luar tadi, gimana nih Bu? Yang paling pertama adalah miliki basic trust di dalam diri kita sendiri, Mbak Ren. Jadi kita harus punya kepercayaan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu loh. Kita ini bukan konsumsi publik. Jadi kita harus punya keyakinan pada diri kita bahwa kita memiliki kekuatan
untuk menentukan arah hidup kita. Bukan atas belas kasihan orang lain, bukan atas simpati orang lain. Walaupun kadang dalam kondisi terpuruk kita butuh support itu, butuh diperhatikan, butuh dikasihani. Benar. Tapi ketika kita punya basic trust yang kuat, ketika kita punya kepercayaan diri yang tinggi, harga diri yang tinggi, maka insya Allah kita relatif lebih bisa kokoh berdiri di kaki kita, Mbak Ren, tanpa menjual kisah sedih kita sebagai korban itu untuk mendapatkan simpati gitu. Jadi buatlah diri kita berdaya dengan percaya diri dan kemampuan-kemampuan aktual yang bisa kita tunjukkan. Jadi potensi-potensi yang kita munculkan dalam berbagai macam prestasi aktual gitu ya. Yang itu nanti membuat harga diri kita naik. Jadi tanpa harus mendapatkan belas kasihan dari orang lain, kita sudah cukup merasa berharga. Dan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang kita landasi dengan kemampuan berpikir rasional dan karena ketaatan kita pada Allah dan Rasul kita. Mungkin itu Mbak Reni. Oke, baik. Positif sekali closingnya hari ini. Semoga kita tercerahkan ya, keluarga Fas tidak baperan lagi. Ya, jadi sebenarnya ini kayak rangkuman materi-materi Bu sebelumnya ya. It's okay not to be okay. Kita harus menjadi berlian, harus lebih berdaya dari proses itu ya. Ya nggak apa-apa, diterima ketika memang ada sesuatu hal yang menyakitkan, tapi tidak perlu diumbar gitu mungkin ya Bu. Oke, baik. Kita akan lanjut Jumat depan dengan materi yang lebih menarik lainnya, yang lebih memberdayakan sebenarnya ya Bu. Kita hanya ingin memberikan nilai yang positif dari sebuah tayangan ya kan, bukan sekedar cuma nangis baperan tapi kita nggak bisa ambil hikmahnya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Oke deh. Semoga makin cerdas wanita Indonesia, semoga bisa makin berprasangka baik ya dengan apa yang ada, yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Reni. Salam sehat Mbak Reni. Salam sehat ya Bu. Salam sayang juga untuk keluarga. Insya Allah disampaikan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fas Dialog kita bersama dengan Dr. Yana Masya Remesi, psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak hikmah ya, dan bisa mengambil nilai positif dari yang kita tayangkan hari ini. Terima kasih buat keluarga Fas yang sudah hadir. Terima kasih buat yang sudah gabung via Facebooknya Fas FM. Nanti kalau yang ngerasa ketinggalan, tenang, nanti kita akan share lagi via YouTube channelnya juga. Jadi jangan lupa di subscribe Fas FM Magelang. Tadi pamit sementara ya keluarga Fas, terapkan hidup sehat, ayo pakai masker, segera vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Magelang FM.